Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan ajaran para nabi, melengkapi apa yang menjadi materi keagamaan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Lalu kemudian beliau diutus oleh Allah. Beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Untuk itu kita senantiasa berselawat kepada kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga mendapatkan senantiasa syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar teman-teman, ada gangguan teknis. Oke, testing mic. Oke, apakah masih noise di sana? Aman kan? Nggak terlalu ini kan, teman-teman? Nggak terlalu noise kan? Iya, masih noise. Aman dong, aman. Malam ini rekan-rekan sekalian, kita masih menguji teman-teman kita non-muslim untuk tema kita ini. Sekali lagi, besok kita akan ganti tema ya. Berat temanya ya teman-teman ya. Halo Sidra, Assalamualaikum. Bang Arif, makasih Bang Arif. Assalamualaikum. Ini tema kita atau kita ganti tema? Mau diganti temanya? Ganti ya? Iya, Assalamualaikum Pinrang. Ganti, oke. Banyak minta ganti. Siap 86, Komandan. Perintah dilaksanakan. Apa sih yang enggak kalau netizennya minta? Apa ya bagusnya ya? Oke. Apa bagus ya? Nah ini kira-kira ini menarik gak teman-teman? Kalau aku sih yes, menarik. Ya. Sambil ini.
Aku ngechat dulu ya. Oke teman-teman, kita bahas tema ini. Tema terkait apa? Belum pasti selamat. Jadi yang mana di antara kedua agama ini, Islam atau Kristen, yang belum ada kepastian keselamatan, masih abu-abu ya, masih semoga aja gitu kan ya. Nah, kita undang teman-teman kita Kristen ya, tentunya yang menguasai tema lah, setidaknya banyak memahami tentang apa kitab mereka, atau yang pasti mereka yang belajar tentang Bible, yang paham tentang Bible, yang ngerti tentang Bible kan gitu. Nah, untuk itu kita ajak teman-teman kita untuk membahas tema ini, karena tema ini menarik. Mana tahu teman-teman kita Kristen bisa memberikan ada kepastian gitu di dalam iman mereka kan gitu ya. Nah, kita minta teman-teman kita di dalam komal kita ini untuk naik ke atas menjelaskan apa iya ada kepastian di dalam keselamatan di Kristen itu. Assalamualaikum sahabat yang ada di Lampung. Kita beragama itu kan butuh kepastian keselamatan teman-teman. Kalau Islam ini kan udah pasti selamat. Yang tidak membuat orang itu yakin ya karena dirinya sendiri kan gitu. Dirinya sendiri. Wow. Bukan karena ini. Bukan karena agama Islam yang membuat kita tidak pasti, akan tetapi karena memang udah dipastikan kita selamat kan gitu. Olehnya itu teman-teman, kita undang teman-teman kita untuk memberikan pengajaran kepada teman-teman muslim dan non-muslim. Kita menyimak dari penjelasan wakil dari saudara kita Kristen. Apakah ada jaminan keselamatan khusus untuk Kristen kan gitu. Kalau memang ada, ya kita cari, kita tunggu penjelasannya. Tapi kelihatannya Om Leo sudah blokir saya. Kelihatannya dia sudah main blokir, dia udah main blokir gitu. Udah main blokir dianya. Gimana dong teman-teman? Malam ini padahal menarik temanya, ya kan? Belum pasti selamat. Ada orang percaya diri beragama masuk surga kan gitu, tapi tidak ada kepastian di dalam agamanya. Naikkan saya, aku baru pulang dari Roma. Pulang dari Roma beli biskuit itu, biskuit Roma. Iya, Pak Leo, saya coba untuk kirimkan link, tapi dia blokir. Kayaknya sih saya diblokirnya gitu. Kenapa? Karena link saya tidak bisa terkirim, atau jaringannya. Oh enggak, memang dia enggak bisa. Enggak bisa teman-teman. Oh mama. Hah? Kok bisa ya? Enggak bisa aku ngirim. Kok bisa gitu ya? Mikana juga enggak tampil di sini. Oh, absen love orange-nya juga teman-teman sekalian, biar kita bisa ini berikan penjelasan gitu ke teman-teman
teman-teman Oten. Ini kenapa nggak bisa ngirim ke senior-senior mereka gitu loh. Di YouTube aman kan? Oke, aman YouTube. Oke, rekan-rekan sekalian, tap-tap layarnya. Semoga aja ada dari pihak non-muslim yang bisa hadir di sini kan gitu, menjelaskan ada nggak jaminan di Kristen keselamatan itu bukan abu-abu gitu, maksudnya bukan klaim dari Kristen itu sendiri, tetapi memang dari sana ada, dari kitabnya, ada dari Yesus, ada dari Bapak Elohim, Bapaknya Yesus gitu, khusus untuk Kristen. Ada nggak jaminan itu? Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak pandai nak buka angka. Saya Islam, ada dari Indonesia, ada di Malaysia. Saya nak nyumbang Rp1.000 atau Rp2.000. Saya suka, saya sama Bang Suma. Teruskan Bunda, teruskan biar otang-otang itu sadar. Teruskan, saya suka, saya kadang nangis, saya tengok aja. Teruskan, basmi. Hotel-hotel itu biar sadar, biar bersahadat Gurunda. Saya selalu tengok itu. Nah, lihat. Biar gunakan akal, Ibu. Saya suka, teruskan. Mudah-mudahan diridai Allah, dikuatkan imannya, Islam bertakwa. Semoga husnul khatimah dunia akhirat, sekeluarga semuanya lah. Amin, Ibu, makasih. Oke, saya cuma gini aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, makasih. Sehat-sehat selalu, Ibu. Turun aja, selalu. cuma saya tengok dari bawah. Oke, sehat selalu. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo, selamat malam, Bang. Malam juga. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, Bang? Ada, Bang Zuma. Apa itu, Bang? Sehat selalu. Oh iya, amin. Sehat selalu buat Bang Zuma. Siap. Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saya beragama Islam, Bang Zuma. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bang Zuma ya sudah dinaikkan. Siap. Iya, makasih. Ais, Bang Arif, kerja yang baik. Halo, Siti Muemina. Siti Muemina, apa kabar? Halo. Ya. Waalaikumsalam. Mana Ibu? Apa urusannya Ibu? Oh, Ibu mau curhat kah? Ibu banyak masalah kah? Aku pun juga banyak masalah, Ibu. Dan masalahku itu hilang sekejap di kepala kalau saya udah diskusi sama Oten. Kalau Ibu datang bawa masalah, kita bagi-bagi masalah. Sama-sama orang bermasalah. Gimana dong? Wih, kejam kali diri lo. Sampai segitunya sama aku. Mana dia, si Oten botol kecap. Wih, penyanyi dangdut naik. Kenapa? Kok hilang? Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Halo. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Bang Zuma. Sehat? Sehat. Ini aku lagi gatal kali bibirku mau menyanyi nih.
sedikit lagi nih keluar lagu dangdutnya. Sedikit lagi keluar lagu dangdutnya ini. Halo, selamat malam. Parah kali. Orang kena ambayan main HP kayak gini ya. Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam, dari mana Mas? Dari Katolik? Pakistan. Protestan? Halo. Ya, halo, Bang Suma. Iya, suaranya timbul tenggelam abangku. Kenapa? Lagi di laut? Oh, mungkin jaringan, Pak. Mungkin jaringan. Jaringan ya? Boleh buka kameranya? Ini belum, nanti kita ngobrol apa tuh? Ngobrol apa? Suaranya kenapa gitu bang? Nggak pakai ini kah? Pakai headset? Apa? Kenapa suaranya timbul tenggelam? Nah, masih? Boleh? Sudah kedengaran? Masih. Ya. Nah, malam. Nah, ini baru cakep. Nah, malam. Ya. Oke. Silakan buka kamera abang. Saya udah kirim, diterima dan disimpan atau di save, silakan. Pakai kamera juga ini? Iya. Kita diskusi pakai kamera. Harus pakai kamera ya? Iya, begitu abangku. Bentar. Silakan, makasih. Cari aja dulu. Iya. Bentar. Wah, ganteng kali abang ini ternyata, Masya Allah. Biasa ini. Ya. Mantap. Sip. Iya, abang. Dari Protestan tadi. Iya, betul. Protestan. Ini kita mau tahu sedikit tentang Ya. keselamatan gitu kan. Agama kita peluk itu kan karena kita ingin selamat abang. Orang-orang yang tidak beragama itu orang yang bingung tentang keselamatannya kan gitu ya. Kalau kita beragama ini dikarenakan karena di situ ada jaminan keselamatan. Nah, kalau di agama abangku ini ada nggak jaminan keselamatan dari Tuhan atau dari Yesus gitu ke Protestan gitu bang? Kalau kita sebagai kita jelas kita tetap dari Tuhan. Nah itu ada nggak jaminannya tuh kalau percaya Yesus sebagai Tuhan masuk surga gitu bang? Nah, kalau kita sebagai Kristen kan kita meyakini bahwa dia adalah Tuhan sebagai diri. Suaranya abang tenggelam abang. Tenggelam, suaranya abang tenggelam. Kalau di dalam office juga lama. Iya. Nah, begitu bagus. Iya, sama sekali nggak kedengaran. Baguslah. Termute.
suara ternyata berpengaruh. Lucu abang ini. Ustaz coba di grup, ketik di grup Ustaz, siapa di dapur pesan ini pisang rebusnya. Banyak netizen yang mau makan pisang rebus. Boleh? Kemana bang tadi itu? Allahu Akbar. Padahal temanya bagus loh abang. Kita umat Islam ini rindu pingin tahu jaminan keselamatan di Kristen itu nggak abu-abu gitu, tapi benar-benar ada jaminan gitu. Pingin kali kami tahu karena antusiasnya saudara-saudara kami Kristen kepada agama Kristennya sendiri ini kok luar biasa gitu. Kedengaran suara saya. Kedengaran banget. Tinggal kamera aja dibuka. Mantap. Kayaknya kalau buka kamera suara saya jadi kecil, Bang. Enggak ngaruh. Tadi itu mungkin karena tetangga lagi ribut sama mertua gitu sampai abang terpengaruh ke suara abang tenggelam. Aura negatifnya dari tetangga itu. Lagi nggak berenang ini kok bisa tenggelam ya? Coba diulang lagi, dibuka kameranya. Ini sekarang suaranya bagus. Bentar. Malah lagi saya tekan merah. Kenapa ya? Jaringan kali. Parah ini nggak bisa buka. Nggak bisa buka ini bang. Coba dibentak kameranya. Kok nggak bisa ini kebuka ya? Tadi kebuka tapi suara kecil. Bismillah, assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana ada di Jambi. Ana selalu ngikutin, maaf nian, masya Allah menggugah hati, menggugah rasa. Alhamdulillah. Lanjut ikhwah, ana Insyaallah. Insyaallah akhina. Ana belum punya ini belum bisa buka kamera ini. Tapi selalu monitor antum dakwah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafik. Lanjut insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal akhina. Syukran. Amin ya Allah. Amin. Lanjut. Siap. Ana mute ya. Ana di bawah. Siap. Baik. Hai. Semangat malam. Ya, semangat. Halo Bang. Halo juga. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Protestan. Kontestan. Kontestan apa ini? Gimana bang? Kameranya sudah bisa dibuka? Iya itu dia. Kita sapa dulu ini saudara kita ini. R7, semangat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Mana kabarnya Abang Zuma? Baik, alhamdulillah. Muslim. Sehat selalu ya. Sehat abangku. Iya Bang ya. Salam kenal dari Lombok. Halo, selamat malam yang baru naik. Iya. Oke Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku harus
diuji. Buka kameranya abangku. Halo bang, buka kameranya bang, kita diskusi bang. Halo, selamat malam, terserah kamu. Halo. 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 Loh, halo. Loh, halo. Oh, kudu. Saya saja ke. Halo. Adakah yang bisa diskusi denganku malam ini? Saudara Wandi kena ambeien 3 bulan, susah ngomong. Halo saudara Ferdi. Ya, selamat malam. Ketemu lagi kita saudaraku yang baik hati. Ini perkenalkan saudara Ferdi. Luar biasa. Katolik Protestan. Protestan abang. Sehat abangku, sehat. Alhamdulillah. Baik bang. Ini kami Muslim di sini. Ya. Ribuan umat Islam se-Indonesia dan di luar dari negara ini ingin tahu apakah di Kristen itu keselamatannya itu tidak mudah-mudahan atau tidak, belum pasti nih, melainkan sudah pasti gitu. Karena agama itu kan selain harus rasional, dia juga harus menjamin pemeluknya untuk masuk surga. Gimana abangku? Kalau di Islam itu kan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Nah kalau di abangku ini ada enggak jaminan atau masih mudah-mudahan juga atau belum jelas gitu bang? Silakan. Baik. Ya, baik Bang Suma, makasih. Siap. Kalau kita lihat di Alkitab ya, tentang keselamatan itu kebanyakan dikatakan pasti selamat. Cuma kan itu ada konsekuensinya kan. Kalau ingin selamat harus percaya, gitu kan. Nah, makanya dikatakan pasti selamat. Kalau kita percaya kepada siapa? Kepada Dia yang dikatakan sebagai Mesias, anak Allah atau juru selamat itu. Gitu. Iya. Berarti itu masih ini abang, masih belum menjelaskan yang mana itu. Yang dimaksud percaya itu seperti apakah? Apakah dia Yahudi, apakah dia Kristen, apakah dia Hindu, Islam? Yang penting percaya Yesus. Nah, percaya sebagai apa kan masih ambigu juga itu. Percaya sebagai anak Maria, percaya sebagai pemberita Injil, percaya sebagai Tuhan, percaya sebagai nabi atau apa. Karena kalau di Islam itu kan, Islam itu sudah berbicara mengenai poin demi poin, merujuk kepada keislaman akan jaminan keselamatan umat Islam itu sendiri. Contoh di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat berapa itu ya? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalim. Jadi siapakah kata Allah yang zalim itu? Mereka adalah yang datang kepadanya kebenaran tentang Allah, tapi dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam. Nah, itu disebut tuh. Islam itu disebut. Nah, kalau yang abang tadi sampaikan itu kan kita nggak tahu ini Kristen kah, ini Yahudi kah, yang dimaksud di situ atau gimana ceritanya? Karena orang Yahudi percaya Yesus tukang sihir, percaya Yesus anak zina, percaya Yesus itu sebagai Abu Dazarah dan seterusnya. Orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Nah, yang mana percaya apa maksudnya ini bang? Karena di situ tidak menyebutkan sebuah merek keyakinan, kepercayaan atau agama. Silakan. Baik.
Kalau di dalam kekristenan, di Alkitab menjelaskan bahwa kita harus percaya semuanya. Kalau bicara tentang Yesus ya, kita harus percaya semuanya. Di Alkitab kan menjelaskan waktu dia datang, Allah itu datang ke dalam dunia dikatakan sebagai anak Allah, dia dikatakan Mesias, juru selamat, apalagi anak domba Allah, anak manusia. Kita harus percaya itu. Dikatakan dia utus dalam keadaan sebagai manusia, dia katakan utusan, nabi, guru, hamba Tuhan, kita percaya. Dan juga percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Karena ada ayat-ayat yang mendukung dalam perkataan Yesus maupun ayat-ayat yang lain yang mengatakan dia adalah Allah yang datang sebagai manusia. Makanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat artinya yang datang sebagai manusia itu. Itu artinya kita percaya semuanya, Bang. Gitu. Oke, tapi gini abangku, kalau data-data yang saudara sajikan ini dirangkum kemudian menjadi sebuah kepercayaan keyakinan. Tapi ada satu data yang menarik perhatian saya. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya taruhlah orang percaya atau kita simpulkan aja orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu belum nyata bagaimana nasibnya nanti. Itu dinyatakan di dalil itu. Di ayat berapa, Pak? Di 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Jadi belum jelas, belum nyata keadaan orang-orang Kristen itu nanti seperti apa adanya. Gitu. Nah, makanya kalau Islam kan udah jelas tuh yang seperti saya uraikan tadi di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Silakan. Baik. Ya, yang di 1 Yohanes 3 ya ayat 2. Di sini kan dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam. Katakan belum pasti itu karena Dia belum menyatakan. Makanya kan ada perkataan Yesus mengatakan begini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya walaupun kita belum melihat Dia dalam keadaan sebenarnya, tapi percayalah bahwa akan satu saat Dia akan menyatakan dirinya. Gitu. Ya, tapi ada hal menarik, Abang, dari data itu. Ini yang mengusik saya mengambil data itu secara spontan aja karena teman-teman kebetulan minta tema diganti gitu. Belum pasti keselamatan itu kayak mana dinyatakan di dalam Bible terhadap orang-orang Kristen. Nah, kalau kita fokus di data yang tadi, yang 1 Yohanes 3 nomor 2 ini, di situ ada sesuatu yang berbanding terbalik dengan mimpi-mimpi indah saudara-saudara kami Kristen. Ketika Yesus itu Tuhan, ketika Yesus itu juru selamat, ketika Yesus itu adalah sang firman, ketika Yesus itu adalah Bapa yang sudah datang dari jadi manusia, rupa-rupanya dalam hakikat yang sesungguhnya Yesus itu hakikatnya sama seperti orang-orang Kristen, sama seperti kita manusia ini. Apabila kita melihat Yesus, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus sudah menyatakan hakikat sesungguhnya tentang dirinya, maka kita manusia ini akan sama seperti Yesus. Kalau kita sama seperti Yesus, berarti kita ini sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus Tuhan, berarti kita ini juga Tuhan. Tapi kalau kita ini manusia, berarti Yesus juga manusia. Nah, sekarang hakikat sebenarnya kita ini apa? Tuhan atau manusia? Hakikat sebenarnya kita kan manusia. Dan kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Berarti kita dan Yesus sama-sama manusia. Lalu bagaimana keselamatan apa yang didapatkan oleh saudara kami Kristen ketika menyembah kepada sesamanya manusia? Kan gitu, Bang. Baik, saya jawab ya. Ini sebenarnya salah satu jawabannya, Bang, ada di tadi kan Abang baca di ayat 2 ya. Nah, iya.
itu ada kalau kita baca di ayat 3 dikatakan begini. Setiap orang yang menaruhnya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, makanya kita harus percaya kepada dia. Percaya sebagai apa? Karena Alkitab ini tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan. Nah, makanya ketika dikatakan dia datang sebagai manusia, kita harus percaya. Karena ada ayat mengatakan begini, kalau kita tidak percaya dia datang sebagai manusia, kita dikatakan roh antikristus dan penyesat kan. Itu di 2 Yohanes 4 ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah, terus apalagi yang harus kita percaya? Yesus mengatakan di Yohanes yang ke berapa? Yohanes 8 ayat 23-24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akuratnya, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, seperti itu. Makanya kita harus percaya dia sebagai seutuhnya, semuanya. Itu. Nah, keadaan dia sebagai manusia kita harus akui. Karena dalam keadaan dia sebagai manusia itulah yang dia yang menjadi juru selamat itu. Artinya Bapa yang merancang, anak yang mengerjakan. Kalau dalam konteks gelar-gelarnya, anak yang mengerjakan, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Seperti itu, Bang. Makanya kita harus percaya sepenuhnya, bukan setengahnya. Itu. Iya. Jadi kalau misalnya abang ini percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kan kalau Anda, abang saya ini percaya Yesus itu Tuhan, abang, ternyata di keadaan Yesus yang sesungguhnya kita sama seperti Yesus. Berarti kepercayaan Anda itu tertolak. Anda selama ini berarti menyembah hakikat yang sama dengan diri abang sendiri. Menyembah ciptaan berarti, menyembah makhluk Tuhan berarti. Karena di situ dikatakan di kitab saudara, 1 Yohanes 3 nomor 2 ini dikatakan bahwa kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan menjadi seperti dia pada saat dia menyatakan dirinya yang sesungguh-sungguhnya. Kalau hari ini orang masih abu-abu, dia Tuhan, ada yang bilang bukan Tuhan. Dia manusia, ada yang bilang bukan manusia. Tetapi yang jadi pokok utama di sini adalah kita. Kita ini apa? Kita ini kan manusia. Dalam keadaan kita yang sesungguhnya kan kita manusia. Sedangkan nanti ketika Yesus menyatakan diri, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya yang sama seperti kita. Jadi tolak ukur Yesus itu siapa? Tuhankah dia? Bukan Tuhan. Manusiakah dia? Bukan manusia. Itu tergantung dari kita, bukan? Karena standarisasi daripada data itu adalah kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya sebab kita akan sama seperti Yesus. Nah, kita ini apa? Tolak ukurnya itu kita, bukan tolak ukurnya Yesus, tapi kita. Kalau ternyata kita Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Tapi kalau kita ternyata manusia, berarti Yesus manusia. Nah, bagaimana bisa selamat orang yang menyembah manusia? Apa jaminan selamatannya bagi orang yang menyembah manusia? Kan begitu abangku. Silakan. Baik. Ya, makasih Bang. Nah, itu yang Abang katakan tadi, Bang Suma katakan ada benarnya. Tapi kita harus tahu dulu tentang hakikat Allah itu. Makanya saya katakan Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Roh itu kan tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Nah, yang datang ke dunia itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah yang datang ke dunia. Itu firman itu berbicara apa? Apakah itu perkataan Allah atau bukan? Dalam konteks Yohanes 1 itu berbicara pribadi Allah. Kenapa? Karena firman itu diciptakan di Wahyu 3:14. Katakan permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau itu adalah perkataan, berarti Allah nggak sempurna, karena perkataan atau suara itu baru diciptakan. Tapi kan kita percaya bahwa Allah itu sempurna kan. Nah, jadi dalam konteks itu Bang, di Yohanes itu bicara pribadi. Nah, yang dimaksud dengan kita melihat keadaan dia sebenarnya yang pribadi itu. Nah, pribadi itu dijelaskan di Yohanes di Kejadian 1 bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, makanya Yesus berani mengatakan kepada Filipus, waktu Filipus mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kan. Yesus bilang, kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau katakan tunjukkanlah Bapa itu? Karena Bapa itu tidak terlihat.
Pada dasarnya Allah itu roh. Nah, kita akan melihat keadaan dia sebagaimana kita hidup, yaitu turut gambar dia, manusia. Makanya kan dia akan kembali sebagai anak manusia. Seperti Iya. ini yang terlihat. Itu, Oke, Bang. Abang. Jadi saya ingin tahu ini, Bang. Yesus itu sebenarnya dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus. Itu dia ini sebenarnya dia siapa? Manusia atau pencipta manusia? Dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya. Bukan dua natur. Kalau dua natur itu kan masih ambigu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu jadi manusia. No, itu bukan ke situ poinnya. Yesus akan menyatakan dirinya dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan lagi bersandiwara, bukan lagi mengambil rupa, bukan kemudian berinkarnasi, tapi dalam rupa yang sesungguhnya. Di situ dikatakan Yesus akan menyatakan diri. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang Yesus itu jangan dua natur, harus satu natur. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus itu apa? Ciptaan atau pencipta? Silakan, Bang. Baik. Kalau bicara Yesus, Pak, Bang, itu bicara nama. Makanya kan Yesus itu bicara nama, makanya dikatakan nama di atas segala nama. Jadi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam satu nama, Yesus. Nah, kalau Abang bilang kita harus melihat dalam keadaan sebenarnya seperti apa, kan dia itu roh, artinya tidak terlihat. Nah, bagaimana supaya bisa terlihat? Itulah yang dia dikatakan dia menciptakan pribadi. Jadi yang dikatakan terlihat sebenarnya pribadinya itu. Makanya Yohanes 1 menjelaskan kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman, kenapa nggak dikatakan pada mulanya adalah Allah, untuk membuktikan bahwa firman dan Allah itu sama. Artinya tidak berbeda. Firman itu bicara tentang pribadinya Allah, karena Allah tidak terlihat seperti itu. Jadi dalam konteks tentang untuk melihat dia keadaan sebenarnya, itu yang terlihat itulah yang pribadinya itu, seperti yang di Yohanes lihat di Pulau Patmos, seperti itu. Berarti dia bukan Tuhan kan, Bang? Nah, ketika di Pulau Patmos itu kan baru dia menyatakan semuanya. Dia bilang, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Artinya dia katakan, dia mewakili semua. Katakan aku, dia nggak bilang Bapa kan, dia bilang aku. Nah, aku itu udah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kita juga ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita ini. Nah, kalau kita ini adalah yang dikatakan pewaris-pewaris, artinya Yesus, Anak Allah itu, yang datang sebagai manusia, itulah yang sulung, yang mengalami keselamatan. Pertama, yang mengalami kebangkitan. Nah, makanya kita dikatakan anak-anak Allah juga akan mengalami hal yang sama seperti anak Allah itu yang datang ke dunia, mengalami hidup yang kekal, kebangkitan dari kematian itu, mengalami hidup yang kekal. Jadi kita ini juga adalah Bapa. Bukan. Lah, tadi katanya Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus dan Anak itu. Sedangkan kita ini akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini juga Bapa dan Roh Kudus gitu. Oh, baik. Nah, karena yang saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah gelar-gelarnya. Di situ maaf, Bang, itu bukan berbicara mengenai nama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dia Tuhan, dia manusia, atau apa gitu. Kita akan sama seperti Yesus. Nah, kalau masih Anda memilah, berarti kita nggak sama. Sementara datanya kita akan sama. Kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama. Kenapa abang saya ini malah mengatakan nggak sama? Mana yang benar? Kitab Anda atau Anda sendiri? Kalau saya melihatnya, ya kita akan sama seperti Yesus. Ya Yesus manusia. Karena kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita bukan Bapa, kita bukan Elohim, kita bukan Yahweh, kita bukan Theos. Tetapi kita manusia. Dan kita akan sama seperti Yesus. Adalah tidak mungkin kita yang menjadi Tuhan. Yang mungkin adalah Yesus menjadi manusia seperti kita. Gitu loh.
Baik, saya jawabnya. Itulah yang saya katakan, Mas. Makanya saya bilang Allah itu pada dasarnya adalah roh. Makanya sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan pribadinya. Makanya di kejadian itulah menjelaskan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, yang akan kita terlihat itu pribadinya. Enggak, maksudku Oleh Yohanes. maksud saya Bang, Yesus ini dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Finalnya Yesus ini apa? Ciptaan atau pencipta? Finalnya. Dua-duanya. Berarti kita ini dua-duanya, Bang. Enggak. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, yang dimaksud akan sama seperti Yesus, itulah Pak, yang dia datang sebagai manusia itu dan menyatakan dirinya yang sebenarnya, yang kelihatan. Keadaan yang sebenarnya maksudnya Yesus itu siapa? Hakikatnya Yesus itu apa? Itulah kita. Sama seperti dia. Jangan Anda mengatakan tidak sama. Ketika dikatakan sama, saudara mengatakan antar Tuhan dan manusia, ciptaan dan pencipta. Lalu kita akan sama seperti, berarti kita juga ini adalah ciptaan dan pencipta kita ini. Atau ada kesan memaksakan Yesus itu Tuhan. Kalau memang begitu adanya, ya saya katakan betul, Yesus itu Tuhan bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang dihukum oleh Tuhan karena memaksakan manusia ciptaan Tuhan yang sama dengan dirinya untuk dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Inilah cerminan benarnya Al-Quran. Di mana? Di surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Bahwa Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Hari ini saya menemukan abang saya, Bang Ferdi, mau mengatakan Yesus itu Tuhan dan kita ini adalah manusia, tetapi faktanya dalilnya mengatakan kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, berarti ketika Anda memaksakan Yesus itu tetap Tuhan, benar Al-Quran saya. Bahwa ciptaan Tuhan dijadikan sebagai Tuhan untuk orang-orang tertentu, semisal abang ini. Baik. Silakan. Nah, saya jawab. Nah, dalam konteks yang kita baca ini berbicara tentang anak Allah. Nah, berarti kalau kita bicara anak Allah, berarti itu berbicara tentang Allah yang datang sebagai manusia. Nah, makanya kan dikatakan begini, ya, setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, bahwa ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang buat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, nah ini kata kuncinya, anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, dalam konteks ini berbicara tentang anak Allah. Itu Pak, artinya saya setuju yang Bang Suma katakan. Ini berbicara tentang manusia. Dia akan menyatakan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan kan? Nah, makanya saya bilang, Yesus itu bicara nama, Pak. Karena kalau kita lihat, itu Yesus sendiri memperkenalkan nama Allah itu. Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Makanya waktu Allah datang ke dunia, dia digelari sebagai anak Allah. Dikatakan, nah, makanya kan waktu dia di dunia, dia berdoa kepada Bapa. Itu. Dalam keadaan yang sebenarnya ini, Yesus ini sebenarnya apa, Bang? Baik, dikatakan dalam keadaan sebenarnya inilah sang juru selamat itu. Makanya berarti dia bukan Tuhan kan? Sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau dalam konteks ini ya Yohanes 1 Yohanes 3. Ini berbicara tentang anak Allah itu, Pak. Iya, berarti kita harus sama seperti dia. Berarti keadaan Yesus itu manusia kan? Sama seperti kita. Iya, kalau di sini konteks yang kita baca ini ya. Makanya kita harus sama seperti dia. Jadi bukan ke situ. Kita bukan ke 2 Yohanesnya, tetapi 1 Yohanes. Iya, 1 Yohanes. Iya, artinya Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya dia manusia kan? Sama seperti kita.
Kalau dikatakan anak Allah, iya benar. Karena kan di sini dikatakan anak Allah. Nah, berarti benarlah kata Petrus, Yesus yang manusia itu telah dibuat menjadi Tuhan. Yang tadinya hanyalah manusia, dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Tuh, karena tidak mungkin orang benar menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya orang yang jahatlah yang ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan mereka menyembah manusia. Yesus dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita, tapi sudah tahu seperti itu masih juga dituhankan. Berarti Yesus memang disetting oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Gitu abang. Ya. Yang abang cuma katakan betul bang. Dalam konteks itu, karena kita harus percaya itu dia sebagai juru selamat yang datang sebagai manusia. Tetapi itu kan ada ayat lain yang menjelaskan, bahkan bukan cuma 1-2 ayat menjelaskan dia adalah Tuhan. Karena setiap salah satu kita nggak percaya itu ada konsekuensi. Nah, kalau dia Tuhan berarti kita juga Tuhan, gitu loh. Nah, dalam konteks ini yang Bang Sumarko katakan betul, bahwa kita harus percaya dia ini anak Allah yang datang sebagai manusia. Kita harus percaya itu. Nah, terus ada ayat lain menegaskan, gitu bang. Ayat lainnya menegaskan yang mana itu bang? Baik, saya tunjukkan ya. Menegaskan bahwa dia adalah, bahwa itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Oke, silakan tunjukkan, silakan bang. Baik, itu dari perkataan Yesus bahwa dia yang maha kuasa, baik dalam penulisan murid-muridnya. Ya. Nah, ini contoh, salah satunya kita ambil contoh pertama kita ambil dulu di Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 9 dan 10 mengatakan begini kan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, berarti yang datang ke dunia sebagai manusia itu siapa? Yang menciptakan dunia itu. Cuma kan dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Iya. Ada ayat lain juga yang mengatakan Tunggu bang. Itu kan bukan ucapan Yesus tuh. Iya, itu dari Yohanes. Iya, nah sekarang Yesus membantah ucapan itu. Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kan dibantah. Terbantahkan tadi itu. Makanya saya katakan, Yesus Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu. Yang pingin kali menuhankan Yesus. Yang tidak mau tahu kalau ada Tuhan di luar Yesus. Pokoknya Yesus Tuhan. Ya itulah Yesus menjadi Tuhannya. Karena kalau poin-poin yang abang sajikan barusan kan dibantah sendiri oleh Yesus. Aku datang, aku keluar dari Bapa, tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Bapa. Karena Bapa cuma punya satu kehendak. Andai saja Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka Yesus akan berkata, aku datang dan keluar dari aku sendiri, dan aku datang karena atas kehendakku sendiri. Berarti dialah Bapa itu. Tapi karena dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, berarti dia bukan Bapa. Maka kembali kepada poin yang tadi, Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya akan sama seperti kita. Tetapi Yesus bisa jadi Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu doang yang tidak mau menyembah Tuhan yang tak terlihat itu. Dia mau menyembah Tuhan yang terlihat, yaitu Yesus. Baik itu abang, silakan. Ya itu benar yang Bang Suma bilang. Kenapa dia berani mengatakan aku datang bukan kehendakku sendiri tapi Bapa? Nah itulah yang dikatakan dia gelar anak Allah. Makanya dalam keadaan dia sebagai manusia, dia nggak berani mengatakan dia Bapa, dia itu anak. Tetapi Bapa itu dia perkenalkan siapa nama Bapa itu. Makanya saya katakan Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Nah itu kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 3 kan Yesus kan mengatakan begini kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus kan. Ya, seperti begitu ayatnya. Nah, itu sebenarnya Bang Suma itu adalah syahadat orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika dia mengatakan begitu, dia nggak berhenti sampai di situ Bang Suma. Karena dia mengajak untuk mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Itu ayat ada di ayat 11.
dan 12 di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nah, makanya kami Kristen mengatakan itu syahadatnya orang Kristen yang dia mengatakan inilah hidup yang kekal. Karena Yesus bicara nama, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itu punya nama. Siapa namanya? Yesus perkenalkan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Makanya Yesus katakan nama di atas segala nama. Oke, baik Bang. Ada hal menarik dari penyampaian Abang nih, ketika mengatakan Yesus ketika jadi manusia dia tidak berani mengatakan kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Ada hal apa sampai Yesus nggak berani mengakui kalau dia adalah Bapa itu sendiri? Baik, karena dia datang sebagai manusia punya artinya apa ya? Punya ini sendiri visi misi. Makanya dikatakan Bapa yang menyelamatkan, anak Allah inilah yang mengerjakan keselamatan itu. Makanya Yesus berani mengatakan tentang hari kiamat pun anak Allah nggak tahu. Iya, justru itu Abang. Maaf, justru itu ketika Yesus tidak berani mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri, apa yang membuatnya takut? Karena dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Nah sekarang saya balik nanya kepada Abang, dari mana keberanian Abang mengatakan dia adalah Bapa, sedangkan Yesus sendiri tidak berani mengatakan itu? Baik. Anda berani? Nah, Yesus tidak pernah mengatakan, tetapi dia pernah mengatakan, dia pernah menegaskan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu di Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini kan. 28-nya ya. 28-nya kenapa nggak dibaca? Baik. Yohanes 8 ayat 21. 28-nya bisa nggak dibaca, Bang? Di Roma berapa? Ini enggak, yang tadi, yang Yohanes 8 nomor 28. Oh, 28. Oke. Kita baca dari 21 ya sampai 28. Baik. Boleh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, ayat 26, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku. Itu Yesus jawab tak? Nomor 28-nya. Setelah kau meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu akulah dia. Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, Yesus mengatakan dia dirinya anak manusia. Akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia yang kalian tunggu-tunggu itu, yaitu Mesias. Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa, itulah yang aku katakan. Artinya, dari mana Bapak Abang ini mengatakan Yesus itu Tuhan Bapa, sementara Bapak sendiri, Yesus sendiri takut. Takut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Yohanes 17 nomor 3 itu syahadat Kristen, itu mohon maaf saya harus mengatakan itu kebohongan dan itu cara untuk membungkus diri. Kalau Abang ini mengenal Tuhannya Musa, ya, di situ Tuhannya Musa itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya Musa tidak ingin ada ilah lain di hadapan manusia selain dia saja. Kalau Anda mengenal hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain. Nah, kalau Anda mendudukkan Yesus juga menjadi Allah, berarti ada dua Allah di situ. Padahal Yesus mengatakan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Maka kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi, Yesus itu sama seperti kita. Dia bedanya cuman utusan Tuhan, kita bukan. Itu aja bedanya. Tetapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus.
Anda tidak mengenal Yesus. Karena Yesus bersaksi tentang dirinya. Di Yohanes 5 nomor 30, bersaksi tentang dirinya. Semua mujizat yang dia lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang dirinya. Kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Itu mujizatnya. Sekarang perkataannya, semua perkataan yang diucapkan Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan dari Bapa yang telah